Dari pakaian dalam keluarga kami dibawa dilarung pada saat Jumat Kliwon. Pakaian siapa waktu itu? Orang tua, termasuk saya semua. Setelah itu? Dan setelah itu, ya ekonomi kami kembali naik ke atas. Membaik ya? Mungkin mulai membaik. Akan tetapi, faktor lain mulai datang. Apa itu? Keluarga mulai berantakan. Perselisihan hingga orang tua saya hendak melakukan perceraian. Mau cerai? Iya, Mas. Lalu? Akan dari hal itu, kami memutuskan untuk berhenti melakukan hal itu. Itu menurut Mas Seto, cerainya atau masalah di rumah, di keluarga, ada hubungannya dengan ritual yang pernah dilakukan? Secara nggak langsung, ada faktor-faktor yang membuat kita selalunya ada masalah terus. Dari hal kecil jadi masalah. Panas terus pokoknya suasana di rumah? Ya, benar, Mas. Setiap saat, apapun jadi ribut. Apapun jadi ribut. Benar-benar. Setelah punya masalah itu, apa yang Mas Seto lakukan? Dan saya memutuskan, pertama, saya meminta orang tua saya, sudahilah semua ini. Oke. Setelah sudah, kami mulai berhenti. Dan selanjutnya, di masa saya sekolah, saya pernah mengalami pembulian dari teman-teman saya. Di masa saya sekolah, saya pernah mengalami pembulian dari teman-teman saya. Dan dari itu, saya mulai menanam rasa dendam yang begitu dalam kepada mereka. Oke. Baik, jadi tujuannya datang ke sini untuk apa sebenarnya? Sebenarnya tujuan saya ke sini, saya ingin meminta Kak Roy untuk membuka penerawangan saya, karena saya ada yang masalah baru lagi sekarang yang saya alamin. Apa itu? Jadi saya hubungan sama wanita, perempuan, dia memang orang. Ya, dari cerita-cerita orang mempunyai ilmu yang tinggi, majisnya yang tinggi besar. Dan dari situ kedua orang tua saya tidak setuju dengan dia. Saya awal kenal sama dia itu di dunia maya, medsos. Kita mulai kenal. Setelah itu saya meminta nomor WA-nya dia, dikasih. Ya intinya Anda berhubungan lah ya. Berhubungan. Tapi orang tua nggak setuju. Nggak setuju. Terus? Setelah kita sikap menjalani, yang diambil? akhirnya di bulan April, dia menceritakan ada yang deketin dia. Sakit hati? Saya mulai sakit hati, katanya mau menikahin dia. Terus? Setelah itu, di bulan selanjutnya, dia ingin cepet-cepet ketemu saya. Untuk apa? Ya, mungkin karena rasa, dia bilangnya alibinya dia kangen atau gimana. Setelah ketemu, kita... Anehnya, 1 minggu kemudian, dia mulai mual-mual. Hamil? Ya, dia mengakunya 3 minggu kemudian dia mengatakan hamil dan dia keguguran karena dia kecelakaan. Dan yang saya heran itu, apakah anak saya atau bukan itu? Baik, jadi sebenarnya Anda ingin tahu Anda diguna-guna atau enggak? Ada Iya. hubungannya dengan waktu Anda pernah datang ke dukun masa lalu atau Benar. enggak waktu menggunakan penglaris itu ya? Iya. Baik, kami akan ajak Anda Mas Seto untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Seto mendiami rumah dengan nomor 22 dengan tanggal lahir 8 September 1994. Sosok yang sangat ingin kebebasan dan kesuksesan. Dari karakternya, ia ingin sekali meraih kesuksesan. Saya melihat ada ilmu hitam yang digunakan oleh dirinya. Saya merasakan efek yang sangat kuat dari perbuatannya yang meminta untuk sukses dengan cara yang salah. Selain itu, kini ia harus menanggung semua karena perbuatannya. Saya melihat sosok kakek berjanggut merah dan tua sekali, menyeramkan dan horor.
Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Seto dengan tanggal lahir 8 bulan 9 1994 dan nomor rumah 22. Seto pernah menggunakan penglaris dengan keluarganya. Ritual membuang pakaian dalam untuk dilarung. Keadaan perekonomian membaik, tapi suasana di rumah menjadi panas. Dan saat ini berhubungan dengan seorang perempuan. Dan kata orang pintar yang dipercayanya, perempuannya ini mengirim guna-guna. Ada kalung berwarna hitam gitu ya. Tapi ya sekarang nih Seto sebenarnya datang ke penembus mata batin untuk cari tahu ada kaitannya nggak dengan kesialan-kesialan atau suasana yang selalu dia hadapi dengan jimat penglaris yang pernah dia punya, dan juga apakah benar dia dapat guna-guna dari pacarnya. Oh, oke, baik. Saya akan menjawab satu persatu ya, Seto. Perlahan namun pasti. Di sini saya akan menggambar penglihatan saya yang pertama. Saya melihat ada seseorang terikat di di kursi. Jadi entah kenapa orang ini terikat di kursi, artinya kalau saya bisa artiin ini pasti diikat sama namanya black magic. Oh, berarti dia terikat dengan sesuatu. Yes. Jadi nggak bisa kemana-mana, ikut aja. Ini siapa, Roy? Ini aku lihat kok ini seorang perempuan ya. Jujur sama saya, Seto, ya ada apa sih maksudnya ini? Ya, jadi gini, kalau Kak Roy, saya deket sama wanita, deket sama cewek, perempuan, dan dari dunia maya. Oh, blind date ya? Iya. Ting- Akhirnya suatu saat kita memutuskan untuk ketemu. Dan dia datang ke sini, ke tempat saya. Dan akhirnya kami mulai... Oke, that's good. Lalu? Dan dari situ saya rada curiga dengan dia. Atau kalau benar itu anak saya atau bukan. Biasa laki gitu sih ya. Mohon maaf ya, saya tidak menjudge. Dukun, Roy. Dia memang seperti itu. Seperti itu tuh maksudnya. Sebenarnya maksudnya seperti itu tuh apa? Jadi dia memang hanya alibinya dia ingin nemuin saya karena memang dia itu sudah hamil dulu oleh Orang lain? orang lain, pria lain. Itu kata dukun. Dukun itu. Saya punya satu logika deh. Nih ya, kamu pikirin baik-baik. Financial Seto kan kurang mantep ya. Ya benar. Jujur, kurang Ya. mantep menurut saya. Sorry. Tapi, kalau saya lihat, cewek itu meminta untuk Anda mempertanggungjawabkannya, kenapa dia nggak cari yang lebih kaya dari Seto? Seto kan finansialnya anjlok. Kok itu mau sama lu? Sorry ya, bukan yang kasar. Tapi dia bilangnya dia serius sama saya, Kak Roy. Dia bilangnya dia itu anak saya, tapi saya masih ragu. Karena saya udah tanya sama orang pintar sampai ke 4 kali. Dan yang terakhir sama orang Dayak, dia bilang, Kasian lo, lunya nggak mau anaknya. dia bilang semua! Mas Seto jangan emosional seperti itu. Sabar dong Mas, tapi kan itu benar. Iya, kalau misalnya memang benar, katakanlah memang benar. Cuma saya masih nggak bisa terima aja, Mas Bay. Iya, kami bisa ngerti sih. Ya pasti agak susah untuk diterima kalau misalnya pacar kita ternyata minta pertanggungjawaban, tapi padahal kita curiga mungkin jangan-jangan ini bukan kita yang seharusnya.